Hai, Rizky di sini. Kalau menurut kalian Asus VivoBook S433 itu kemahalan, di sini gue ada alternatif murahnya, yaitu Asus dengan seri K, tapi dengan model yang overall cukup sama dan ternyata estetikanya juga dan performanya nggak terlalu berbeda dari S433. Inilah Asus K413. Melihat dari desainnya, laptop ini secara kasar nggak ada bedanya dengan Asus VivoBook S433 yang dulu pernah kita review, selain dari pilihan warnanya. Kalau yang S433 itu mempunyai pilihan warna yang cukup ngejreng, K413 ini hanya mempunyai beberapa pilihan warna yang cenderung pastel. Kalau misal gue bisa pilih warnanya, mungkin gue akan pilih warna yang versi Hearty Gold karena lebih kelihatan beda aja dengan laptop lain dan kelihatan lebih classy sepertinya. Bagian bawah terbuat dari plastik doff, sementara bagian atas terbuat dari full metal dengan tulisan Asus VivoBook di bagian kanan. Dimana gue lebih suka tulisan seperti ini ketimbang logo Asus yang ada di UX425 series. Dimensinya sih ya masih termasuk ultrabook ya, ringan dan juga gak tebal, walaupun memang laptop ini lebih tebal dan lebih berat kalau kita bandingkan dengan Asus UX425. Saat dibuka pun hinge-nya masih jauh dari kata solid, flex-nya bisa kita temukan hampir di semua sisi layar dan angle pembukaannya pun itu nggak terlalu luas. Di depan ada layar 14 inch Full HD VA yang gimana ya bilangnya? Viewing angle-nya kurang luas untuk melihatnya dan juga akurasi warnanya menurut gue ini kurang banget buat sebuah laptop yang ada di harga 10,8 juta. Terlebih lagi seri panel ini juga merupakan seri panel yang biasa kita temukan di laptop-laptop di bawah 10 juta. Untungnya bezel dari layar ini nggak begitu besar, jadi ya masih oke lah buat sebuah ultrabook di harga segini. Oke, cukup bahas layarnya, sekarang kita lihat dulu bagian keyboardnya, dimana ini layoutnya Asus banget. Function button cukup lengkap dengan 3 keterangan backlit pula, FN lock juga ada jadi bisa switch function button, dan yang untuk suka memakai home, page up, page down juga ada di samping kanan, namun sayangnya masih dengan power button yang apabila tertekan maka laptop ini akan langsung sleep. Sebenarnya power button itu bukanlah masalah sih kalau misal sudah terbiasa, namun terkadang nggak enak aja kalau misal kita mau tekan delete malah ketekan power button. Untuk konektivitas port, di sebelah kanan ada micro SD slot dan 2 USB 3.2 Gen 1, sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A dan Type C, dan audio combo jack. Buat isi jeroannya, laptop ini punya 3 SKU yang dijual oleh Asus, ada yang memakai Core i3, Core i5, dan Core i7, dimana yang memakai Core i3 itu tidak ada discrete graphic, sementara Core i5 dan Core i7 sudah menggunakan Nvidia MX 350, sebuah discrete graphic yang cukup mumpuni untuk gaming ringan ataupun main-main di Premiere Pro dan juga Blender. Review unit kita adalah yang memakai Core i5 dan MX 350, jadi ini adalah yang versi 10,8 juta. Skor Cinebench yang kita dapat sebenarnya standar untuk sebuah Core i5 10 Gen series, namun stabilitas core ini tidak terlalu baik setelah kita tes selama 6 kali running yang membuktikan kalau CPU-nya akan throttling kalau sudah dipakai cukup lama. Untuk kemampuan grafiksnya, gue cukup puas dengan performa si MX 350 ini, walaupun memang performanya masih di bawah GTX 1050, tapi frame rate gaming yang kita dapatkan ini cukup tinggi loh. Masih sangat cocok untuk bermain game ringan ataupun yang berat sedikit asalkan kualitasnya diturunkan. Render time di Blender juga lewat CPU memang cukup lama, tapi kalian bisa render projectnya di GPU kalau ingin render time yang lebih cepat. Dan performa Firestrike dan Skydiver-nya itu juga lumayan oke di harga segini, bahkan gue juga tidak melihat adanya bottlenecking antara Core i5 dengan MX 350. Namun sayangnya, suhu Core i5 ini tetap tidak bisa terjaga rendah, dikarenakan fan-nya hanya ada satu, walaupun sudah throttling sekalipun. Dan juga Firestrike stress test masih belum lulus, namun suhu GPU-nya di sini untungnya masih adem banget. Bahkan kalau misalnya kalian ingin OC-OC sedikit GPU-nya, sebenarnya masih bisa lewat afterburner. Kalau masalah pengalaman, laptop ini masih tergolong standar lah kalau kita ngomongin ultrabook di harga 10 jutaan. Ngetiknya enak dengan travel yang cukup dalam, spacing antar key-nya juga pas di tangan gua, touchpad-nya akurat, presisinya baik, hanya saja harusnya touchpad-nya ini bisa lebih luas lagi. Dan kalau misalnya kalian ingin sign in, untungnya Windows Hello juga udah ada di mana fingerprint scanner-nya ada di dalam touchpad.
Battery life laptop ini nggak terlalu bagus buat sebuah laptop tipis yang harusnya gampang dibawa kemana-mana. Gue hanya mendapatkan 3-4 jam penggunaan ringan. Itu pun seharusnya Nvidia MX 350-nya tidak terpakai. Alias yang gue pakai hanyalah Intel HD graphics-nya aja. Speed SSD-nya masih termasuk standar banget karena masih PCIe Gen 3 X2. Kalau kalian ingin kapasitas lebih, di sini kita juga disediakan additional slot M.2 juga. Namun sepertinya nggak bisa upgrade sampai PCIe Gen 3 X4 karena mereka nggak mention sama sekali apakah M.2 slotnya support PCIe Gen 3 X4 atau tidak. Ngomong-ngomong soal upgradability, RAM-nya tentu nggak bisa di-upgrade karena hanya ada satu slot soldered. Terakhir adalah kualitas speakernya, di mana speakernya ini adalah salah satu speaker yang terjernih dan terbersih yang pernah gue denger di laptop tipis harga 10 jutaan. Karena audionya sudah bersertifikat Harman Kardon, ekspektasi gue tentu tinggi untuk masalah audio dan ternyata bener aja, buat sebuah laptop tipis yang enteng, speakernya termasuk keren banget. Memang volumenya nggak bisa kenceng-kenceng, tapi kualitasnya itu jernih banget, bahkan bassnya aja bisa kedengeran. Yang gue juga sukanya dari laptop Asus yang sekarang adalah aplikasi My Asus ini yang sekarang sudah menjadi aplikasi yang bisa dipakai buat monitoring health status dari sebuah laptop seperti baterai status, firmware update, ngingetin garansi kapan, dan lain-lain. Dan sekarang UI-nya juga sudah lebih bagus ketimbang yang dulu, dimana yang sekarang sudah lebih enak dibaca dan juga nggak nge-lag lagi. Selama gue menggunakan laptop ini, jujur deal breaker hanya ada di bagian layar aja. Battery life masih oke lah asal gue bawa casan, toh juga casannya nggak berat. Monitornya ini malah mirip sama laptop yang harganya ada di bawah 8 jutaan. Dan apabila kita bandingkan dengan kakak-kakaknya seperti UX425 atau S433 yang udah punya monitor lebih bagus dan beda harga juga tipis, jujur yang menurut gue worth hanyalah yang memakai Core i3 karena masih di bawah 10 juta. Tapi kalau kalian ingin laptop yang tipis, enteng, dan juga punya MX 350 dan tidak peduli dengan kualitas layar ataupun battery life, laptop ini cocok buat kalian. Karena gua adalah content creator dan mementingkan akurasi warna, ya memang itu adalah deal breaker yang sangat penting untuk gua. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Asus VivoBook K413. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa kasih aja pertanyaan tersebut di komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gue Rizky, always stay safe.